sedang sakit. Perubahan iklim bukan lagi masalah di masa depan, tetapi masalah yang sudah kita hadapi sekarang. Banjir, kekeringan, polusi udara, dan suhu panas yang semakin meningkat, semua itu adalah akibat dari ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan. Halo teman SMA, sebagai bangsa Indonesia, kita mempunyai pedoman yang luhur, yaitu Pancasila. Dengan Pancasila, mari kita lihat perkembangan iklim dan lingkungan hidup dari sudut pandang yang adil, beretika, dan penuh tanggung jawab. Perubahan iklim dapat dilihat dengan bentuk perspektif Pancasila. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjaga bumi merupakan bentuk rasa bersyukur dan ibadah kepada Tuhan. Alam merupakan ciptaannya yang harus kita jaga, bukan untuk kita rusak, apalagi demi kepentingan sesaat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama dan memperlakukan terhadap sesama dengan adil dan beradab. Perubahan iklim seringkali membuat bencana alam yang bahkan dapat sebagian warga dapat kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan nyawa. Menjaga lingkungan berarti menjaga harkat dan martabat manusia agar hidup layak dan aman. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajak kita bersatu melawan ancaman perubahan iklim. Kita tidak bisa menanganinya sendiri-sendiri, melainkan harus bersama-sama untuk mengatasinya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan pentingnya bermusyawarah dan bijak dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, sila kelima, melihat bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Kekayaan alam harus dikelola dengan adil dan berkelanjutan. Jangan sampai generasi hari ini mengambil habis dan generasi yang mendatang kehilangan haknya. Teman, coba kita lihat masalah yang ada di sekitar kita. Di kota-kota besar, udara makin penuh asap kendaraan dan pabrik. Kadang kita sendiri susah bernapas lega. Di sungai dan laut, sampah plastik menumpuk. Ikan-ikan yang seharusnya kita makan malah menelan plastik. Hutan kita yang dulu hijau semakin banyak ditebang. Bahkan kebakaran sering terjadi, membuat satu kehilangan rumah dan udara penuh asap. Belum lagi pemanasan global, suhu bumi makin panas, musim jadi nggak jelas, petani bingung menentukan waktu tanam, dan nelayan pun sulit mencari ikan. Dan yang paling miris, ada ketidakadilan. Orang-orang kecil yang justru paling terdampak. Rumah mereka terendam banjir, panen gagal, kesehatan terganggu. Sementara yang merusak alam seringkali justru meraup keuntungan. Semua ini jelas menunjukkan bahwa bumi kita benar-benar butuh kita sekarang. Lalu, apa yang bisa jadi pegangan kita? Jawabannya ada di Pancasila. Dari sila pertama, kita diajarkan bahwa menjaga alam adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Dari sila kedua, kita diingatkan manusia berhak hidup sehat, jadi lingkungan juga harus sehat. Dari sila ketiga, kita sadar masalah besar ini hanya bisa kita atasi kalau kita bersatu. Dari sila keempat, kita tahu keputusan tentang bumi harus bijak, harus mendengar suara rakyat. Dan dari sila kelima, kita yakin kekayaan alam harus dikelola adil, bukan habis untuk generasi kita saja. Inilah nilai-nilai yang bisa jadi pondasi buat kita bergerak. Misalnya, warga desa yang menanam pohon bersama-sama, itu gotong royong sekaligus bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak muda yang membawa botol minum sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, itu contoh sederhana tapi dampaknya besar. Ada juga warga yang bermusyawarah menolak penebangan hutan berlebihan, karena mereka tahu kalau hutan hilang, sumber air pun ikut hilang. Atau ketika hasil bumi dibagi dan dikelola supaya semua orang merasakan kemanfaatnya, itu adalah wujud nyata keadilan sosial. Teman-teman, dari Indonesia kita ingin kirim pesan untuk dunia. Menjaga bumi bukan urusan satu orang atau satu negara. Ini tanggung jawab kita semua. Keadilan lingkungan adalah bagian dari keadilan sosial. Persatuan dan gotong royong adalah kunci untuk menghadapi krisis iklim yang melintas batas negara. Mari kita rawat bumi kita bersama. Mari kita buktikan bahwa Pancasila bisa menjadi inspirasi dunia. Pancasila untuk lingkungan, Pancasila untuk dunia.